Shalom, perkenalkan nama saya Rea Riani Reminis Cerena Baban dengan NIM 2103020014. Dosen pengampu Ibu Yulia Sitepu. Saya dari Prodi Pariwisata, Budaya dan Keagamaan. Saya dari kampus Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah asal-usul Marga Nababan dan generasi Marga Nababan. Sejarah asal-usul Marga Nababan dan generasi Marga Nababan. Marga Nababan adalah anak ketiga dari 4 bersaudara dari Toga Sihombing yang dahulu lahir yang bertempat tinggal di Tipang atau dekat Muara Tapanuli Utara. Memang tidak bisa disalahkan apabila ada Marga Nababan yang menyebut dia Marga Sihombing, tetapi dengan seiring perkembangan dan semakin banyak keturunan Marga Sihombing, maka ada baiknya disebut Marga Nababan. Apalagi saat ini yang kita tahu bahwa keturunan Marga Sihombing sudah ada yang saling menikah. Keturunan Marga Sihombing ada 4, yaitu Silaban atau Borsak Junjungan atau sebagai anak pertama. Yang kedua, Lumban Toruan atau Borsak Sirumonggur sebagai anak ketiga. Yang ketiga, Nababan atau Borsak Mangatasi sebagai anak ketiga. Keempat, Hutasoit atau Borsak Bimbingan sebagai anak keempat atau Siapudan. Keempatnya sudah banyak yang saling menikah. Contohnya, antara Silaban dengan Lumban Toruan, Lumban Toruan dengan Nababan, Nababan dengan Hutasoit, Hutasoit dengan Silaban, dan sebaliknya. Tetapi menikah dengan satu marga sangat dilarang dan tidak boleh pada dasarnya. Toga Sihombing mempunyai dasar yaitu Toga Simamora yang merupakan anak dari Toga Sumba. Jadi anak Toga Sumba ada 2, yaitu Toga Sihombing dan Toga Simamora. Dan menurut cerita Toga Sumba dulu tinggal di daerah Balige, tetapi suatu ketika timbul perselisihan di antara mereka karena ketidaksengajaan dari keturunan Nyai Sobuon, mengakibatkan anak dari Nyai Tukoan tewas. Sejak kejadian ini, keturunan dari Nyai Sobuon jadi was-was dan akhirnya mereka keluar dari Balige dan menetap di pinggir Danau Toba, yaitu Hutameat di Balige. Tetapi rasa was-was selalu menghantuinya. Akhirnya Toga Sumba pun harus merantau dan membuka perkampungan lagi ke daerah Samosir, yaitu Kampung Tipang. Dan di sana Toga Sumba menetap dan memiliki 2 turunan di atas. Berjalan waktu, akhirnya Toga Sumba pun meninggal di Tipang. Kedua anaknya tidak ada kecocokan sehingga timbul pertengkaran gara-gara pembagian harta. Konon cuma disebut gara-gara 1 ekor kerbau. Karena Toga Sihombing merasa anak yang paling sulung, maka ia berhak memilih bagiannya pertama. Dan ia memilih bagiannya setengah ke belakang. Tetapi Toga Simamora juga menginginkan bagian setengah ke belakang. Dan akhirnya pun mereka sepakat. Bagian kepala sebagian Toga Simamora. Sewaktu-waktu Toga Simamora mau menggunakan kerbau tersebut untuk membajak sawah, tetapi dilarang Toga Simamora karena bagian depan atau leher dari kerbau yang digunakan untuk meletukkan dari baja adalah milik Toga Simamora. Situasi pun terus memanas, selalu bertikasi karena Toga Sihombing tidak bisa membajak sawah. Perselisihan pun terjadi kembali ketika kerbau itu beranak karena Toga Simamora itu merasa itu miliknya. Toga Sihombing pun menganggap bahwa anak kerbau itu miliknya karena keluar dari bagian belakang. Yang pada akhirnya Toga Simamora pun pergi dari kampung itu.
dan membuka perkampungan dan menetap di Lobu Sipagabu. Di atasnya Bakara. Sedangkan Toga Sihombing juga akhirnya pindah dari Tipang karena tanahnya kurang subur. Mereka pindah ke arah Sipultak dan membuka kampung yang dulu diberi nama Lobuanaria. Menurut cerita Margana Baban, diyakini berasal dari kata baba atau mulut. Konon katanya Borsak mengatasi ini kurang lancar berbicara dan sulit mengutarakan sesuatu dengan lugas dan agak pelupa, sehingga kalau seseorang menyuruhnya maka ia akan mudah lupa akan lupa yang diperintahkan kepadanya. Kadang dia akan kembali menanyakan lagi, Tadi saya disuruh ngapain?" Sehingga dia pun harus berulang-ulang untuk mengucapkan sesuatu biar tidak lupa. Ceritanya kira-kira seperti ini. Suatu saat Borsak mengatasi tumbuh dewasa. Ia disuruh orang tuanya untuk mencari teman hidupnya. Namun ia tidak tahu harus mengatakan apa kepada perempuan yang akan ditemuinya. Kemudian dia meminta kepada ibunya untuk mengajarkan bagaimana cara mengungkapkan isi hatinya terhadap calon pasangannya. Lalu ibunya mengajarkan, "Hai gadis, apakah kamu ada perasaan sama saya? Agar saya sampaikan kepada orang tua saya." Kemudian Borsak mengatasi berangkat mencari temannya. Namun di tengah perjalanan, ia pun lupa dan kembali pulang pada ibunya untuk diajarkan kembali. Dan ternyata itu terjadi berulang-ulang, dan setiap ia kembali pada ibunya, ia selalu diajarkan kata yang sama, tetapi ia tetap lupa. Hal ini selalu membuat ibunya marah dan jengkel. Tetapi ibunya juga merasa lucu dengan tingkah anaknya. Dan sambil tersenyum, ibunya mengatakan, mulai saat itu Borsak mengatasi mendapat nama baru Nababan. Tipang adalah tempat kelahiran marga Nababan, dan di sana pula berkembang. Tetapi lama-kelamaan keturunannya mulai merantau ke beberapa daerah seperti Nagasaribu, Lemban Tonga-Tonga, Butar, Sipultak, Siborong-Borong, Sitabo-Tabo, Paniaran, dan daerah lain. Sekian cerita dari saya ucapkan terima kasih. Dan jika ada perkataan saya yang salah, saya minta maaf. Shalom, Horas. Baiklah teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube saya. See you. Horas.